Alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu sekalian, bertemu kembali dalam kajian tikab di malam-malam ganjil, malam yang ke-27. Sebagaimana tadi disampaikan, kemungkinan besar ya Lailatul Qadar itu terjadi ya atau turun pada malam ke-27. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang besar ya terhadap amal yang kita lakukan di malam hari ini. Dan kita lanjutkan dengan kajian, dan mudah-mudahan ini melengkapi ya bentuk ibadah kita kepada Allah di malam hari ini. Kita akan melanjutkan tadabbur kita ya, tasyamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam saum bercampur ya dengan istri-istri kalian dan seterusnya. Nah, di mana ayat ini turun ya ketika sebelumnya itu diharamkan. Sebelumnya ya, sebelum diwajibkan saum Ramadan, ada sebagian pendapat ya yang menyebutkan wajib melaksanakan saum Asyura ya, tanggal 10 Muharram. Ya, jadi menurut pendapat sebagian ulama, jadi saum Asyura ya tanggal 10 Muharram itu tadinya wajib. Nah, ketika turun kewajiban saum Ramadan ya, maka menjadi sunnah. Jadi ganti dengan kewajiban Ramadan. Ya, saum di bulan Ramadan. Saum di bulan Ramadan ini kan turun pada tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah. Tepatnya tuh ayat turun ayatnya bulan Sya'bannya. Jadi satu bulan sebelum datang Ramadan ya diturunkan ayat ini. Ya, ayat tentang kewajiban saum. Artinya umat Islam pada saat itu ya, Rasulullah dan para sahabat sudah dibina dengan Al-Quran ya selama berapa lama? Kurang lebih 15 tahun. Karena turunnya Quran ya di Mekah itu kan selama berapa? 13 ya, 13 tahun. Ya, lalu di Madinah kan 10 tahun. Ya, nah ini 2 tahun kedua, turun kewajiban saum Ramadan. Artinya 13 tahun ditambah 2 tahun, 15 tahun. Ya, artinya orang-orang muslim pada saat itu telah dibina keimanan mereka, kuat keimanan akidah mereka. Ya, maka diturunkan kewajiban melaksanakan saum Ramadan. Ya. Nah, kalau kita ukur ke dalam usia manusia, 15 tahun itu rata-rata adalah masa balik gitu ya. Artinya setiap muslim harus mempersiapkan diri ya. Jadi anak-anak yang belum balik itu harus mempersiapkan diri mereka, sehingga ketika balik itu datang sudah siap dengan kewajiban-kewajiban sholat ya, zakat, termasuk saum Ramadan. Makanya ada latihan terlebih dahulu ya, secara bertahap. Seperti hanya sholat kan kata Rasulullah SAW, muru auladakum bis sholat wahum abna'u sab'i sinin ya, wadribuhum 'alaiha
wahum abnau asyri sini. Perintahkan sholat kepada anak-anak kalian ketika usia mereka 7 tahun. Ya, 7 tahun itu usia tamyiz. Ya, sudah mulai memahami, bisa membedakan ya baik dan buruk. Sudah bisa berpikir. Padahal belum balik, 7 tahun itu belum balik, tapi itu usia tamyiz yang disuruh untuk melaksanakan sholat. Ini sebagai persiapan. Ya, dan 10 tahun kalau disuruh sholat dia melanggar, ya tidak mau melaksanakan sholat, boleh dihukum dengan dipukul. Ya, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, pukulan bukan pukulan meluapkan emosi, Pak. Kemarahan. Ya. Tapi pukulan pendidikan. Gitu ya. Ya, jadi tidak seperti itu, Pak, syariat. Nah, termasuk sahur Ramadan. Ada tahapan di usia tamyiz itu, ya dibiasakan si anak itu. Ya, walaupun secara bertahap ya. Misalnya sampai azan zuhur dulu gitu kan. Nanti meningkat azan asar, ya baru nanti sampai azan maghrib. Itu latihan dulu sehingga ketika balik itu sudah terlatih. Jangan tidak dilatih tiba-tiba masuk di usia balik dia belum siap, Pak. Gitu ya. Nah, jadi tahapannya, jadi yang pertama tadi, jadi paling tidak ada 4 tahapan lah kewajiban saum Ramadan. Ya, yang pertama tadi saum Asyura dulu. Ya, kemudian yang kedua, ketika diwajibkan saum Ramadan itu diberi pilihan di tahap yang kedua ini antara melaksanakan saum ya atau membayar fidyah. Ya, makanya kan di ayatnya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin ya wa man tatawa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Ini menurut satu pendapat tafsir ya, karena ada 2 penafsiran. Kalian saum itu lebih baik bagi kalian. Menurut satu penafsiran itu adalah pilihan, mau saum silakan atau kalau tidak bayar fidyah. Pilihan. Menurut satu tafsir, tapi ada penafsiran lain tidak ada tahap itu. Jadi maksudnya saum lebih baik bagi kalian itu dia wajib ya, tapi kewajiban itu kan ada kebaikan, ada manfaat yang dapat dirasakan gitu ya. Jadi kalau mengambil tafsir yang tadi yang awal ya berarti itu menjadi tahapan yang kedua ya. Nah, tahapan yang ketiga tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, yaitu ketika turun ayat berikutnya syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka hendaklah saum pada bulan itu. Itu perintah tegas. Ya, perintah secara asal menunjukkan kewajiban. Ya, itu tahap ketiga. Tahap ketiga wajib ya, secara tidak ada pilihan gitu ya. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya di tahap ketiga ini agak berbeda. Ini nanti nyambung dengan ayat ini. Ya, yaitu di tahap ketiga ini bahkan kesannya ini lebih berat justru. Ya, lalu nanti di tahap keempat justru Allah memberi keringanan. Yaitu ketentuannya ketika orang melaksanakan saum Ramadan ya datang waktu buka ya maghrib ya, tapi
untuk berbukanya itu sebentar ya, sekitar sampai sholat isya. Nah, setelah isya itu tidak boleh lagi makan minum. Tidak, jadi melanjutkan, tidak boleh lagi makan minum berhubungan suami istri sampai datangnya sahur berikutnya subuh. Ya, di mana cara saum seperti itu ada pada syariat orang-orang Kristen, misalnya ya, Nabi Isa, ajaran Nabi Isa alaihissalam dulu seperti itu. Ya, nah, ini sebagaimana dalam hadis ya yang saya cantumkan di sini dari Baror radhiyallahu anhu, ya qala kana sallallahu alaihi wasallam idza kana rajul shaiman fa hadarul iftar fa nama qabla an yuftir. Ya, seorang laki-laki melaksanakan saum lalu datang waktu berbuka, lalu dia tidur sebelum berbuka, dia tidak makan pada malam itu dan pada hari tersebut sampai datang waktu sore. Ya. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah, ya Ansori, dia saum ketika datang waktu iftar. Ya, dia mendatangi istrinya, ya, bertanya apakah ada makanan, dia mengatakan tidak ada. Lalu dia pergi dan mencari bekerja ya. Di harinya itu sampai lelah ya karena bekerja itu, tertidur. Lalu istrinya datang kepadanya, melihatnya dan berkata, rugilah engkau. Artinya dia ketiduran, tidak sempat berbuka karena lelah tadi itu, sehingga berikutnya harus melanjutkan saum tanpa makanan. Maka hal ini terasa berat oleh para sahabat, itu terasa berat. Nah, sehingga turunlah ayat ini untuk memberikan keringanan. Ya, fanazalat lalu dilaporkanlah kepada Nabi, fadzukira dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanazalat hadhil ayat. Maka turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum fafarihu biha farahan syadidan. Maka mereka senang. Ya. Lalu dikatakanlah wa kulu wasrobu, ya, dan seterusnya. Nah, turunnya ayat ini belum secara lengkap, belum secara langsung, ya, hanya sampai kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai situ. Kata minal fajrinya belum turun ya, agak belakangan lanjutannya. Nah, sehingga ada seorang sahabat ya, namanya Adi bin Hatim. Ya, dia itu ketika ketika makan minum, ya maksudnya sahur, untuk mengetahui batasan akhir ya dari makan minum itu, dia mengambil benang hitam dan benang putih, ya, lalu meletakkan di bawah bantalku, ya, katanya, untuk aku lihat mana sebagian malam namun tidak tampak olehku. Jadi dia memahami ya secara apa adanya. Ya, di sini kan disebut benang putih dan benang hitam. Jadi diambil tuh benang hitam, benang putih. Karena kan dulu belum ada lampu ya. Jadi masih gelap subuh itu. Ya, dia tunggu sampai kelihatan, sampai bisa membedakan mana benang putih dan mana benang hitam. Ya, sampai nggak bisa-bisa aja. Ya. Sampai datang kepada Rasul. Nah, maka kemudian turunlah lanjutannya minal fajri. Jadi maksud benang putih dan benang hitam itu maksudnya fajar. Jadi benang
Putih itu maksudnya cahaya. Ya, putih itu maksudnya cahaya, sedangkan benang hitam itu malam. Ya, fa'alimu annahu innama ya'ni lail wan nahar. Jadi yang dimaksud dengan benang hitam itu malam dan benang putih itu siang. Itu maksudnya minal fajri itu. Ya, ada salah anggapan. Ya. Nah, kenapa ayatnya itu dihalalkan berhubungan dulu gitu ya, belum makan minum dulu? Jadi dihalalkan bercampur dengan istri kalian, bukan dihalalkan makan minum. Makan minum nanti di agak jauh tuh, kulu wasrobunya agak jauh. Ya, kenapa menghalalkan bercampur dulu ya dengan antara suami istri baru makan minum? Nah, karena memang di malam hari, kalau bukanya kan memang udah dihalalkan ya sejak buka, cuman waktunya sebentar. Nah, karena di malam hari itu tentu kebutuhan untuk berhubungan suami istri ya itu lebih besar daripada kebutuhan untuk makan minum, karena makan minum kan udah waktu buka gitu ya. Nah, ini juga disebabkan ada sebagian sahabat ya yang mereka tidak kuat menahan ya untuk tidak berhubungan suami istri di malam hari itu. Ya, di antaranya di dalam hadis ya an Abi Isa qala sami'tu Bara radhiyallahu anhu lamma nazala shaum Ramadan kanu la yaqrabuna nisa Ramadan kullah. Ya, ketika turun kewajiban shaum Ramadan, mereka tidak mendekati istri-istri mereka pada bulan Ramadan itu seluruhnya. Tetapi ada sebagian orang ya, orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri gitu. Artinya tergoda, artinya tidak bisa menahan diri ya untuk bercampur antara suami dan istri. Dan ada beberapa ya tidak saya sebutkan di sini ya, kisah-kisahnya ya yang mereka itu kemudian berhubungan suami istri di malam hari itu. Nah, akhirnya oleh Allah dihalalkan ya, makanya bahasanya adalah uhilla lakum lailatas syam rafasu ila nisaikum. Ya, Allah Maha tahu. Jadi yang namanya syariat ya diturunkan secara bertahap. Ya, ini hikmahnya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar menguji manusia itu taat gitu ya di setiap tahapannya itu ya, senantiasa melaksanakan syariat apapun yang ditentukan oleh Allah. Ya, dan kemudian ketika mereka merasakan berat, Allah memberikan keringanan, Allah memberikan kemudahan. Ini menunjukkan Allah itu Maha tahu. Ya, Maha tahu ya atas apa yang dialami oleh manusia. Ya, Allah tekankan di sini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu, perempuan itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ya, bahkan di sini ditegaskan ya bagaimana hubungan antara suami dan istri. Ya, itu ibarat pakaian. Ini bahasa ini sangat dalam sekali maknanya untuk mencerminkan bagaimana hubungan antara suami dan istri. Dan memang itu fitrah, bahkan menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ya pasangannya itu sebagai ketentraman. Ya, bahkan merupakan tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ayat ini kan sering dibaca waktu pernikahan, Pak. Jadi antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan bagi kalian pasangan kalian dari jenis kalian, maksudnya dari jenis manusia ya. Jadi
pasangan suami istri, laki-laki dan perempuan. Yang namanya pasangan ya berbeda gitu, maksudnya antara laki-laki dan perempuan, bukan sejenis ya. Kalau sejenis memang bukan pasangan namanya. Ya, sepasang sendal itu kan kanan dan kiri. Ya, tidak ada sepasang sendal kanan dua-duanya atau kiri dua-duanya. Itu bukan pasangan. Nah, jadi min anfusikum itu jangan sampai disalahpahami. Ya, dari jenis kalian maksudnya dari jenis manusia, bukan dari makhluk lain, bukan dari jin gitu, bukan dari hewan. Ya, makanya nggak boleh tuh nikah dengan lain makhluk, ya, dengan jin misalnya ya, atau dengan hewan. Allah sudah memberikan anugerah, ya, menikah dengan sesama manusia, dengan lawan jenis. Ya, tujuannya apa? Untuk ada ketentraman. Ya, nah di sini digambarkan ketentraman itu ibarat pakaian. Pakaian itu kan fungsinya apa? Menutupi. Artinya antara laki-laki dan perempuan itu saling menutupi, ya kan, memberikan kenyamanan. Ya, orang pakai pakaian itu nyaman gitu, menutup aurat. Ya, jadi jangan diumbar gitu ya, rahasia antara suami dan istri itu kan ada rahasia, ya kan, ditutup seperti halnya pakaian. Ya, termasuk selalu melekat gitu ya. Jadi Allah tahu bahwa saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri ini yang diibaratkan seperti pakaian. Ya, itu bisa direnungkan lagi ya, apa sih fungsi pakaian bagi manusia? Ya, gambarannya seperti itulah hubungan suami istri. Alimallah, Allah tahu annakum tahtanuna anfusakum. Ya, bahwa kalian berkhianat terhadap diri kalian, ya, tidak dapat menahan nafsumu. Ya, jadi tahtanun, hianat, artinya ya nggak bisa kan disuruh jangan makan minum berhubungan suami istri, ini nggak bisa menahan diri. Jadi disebut tahtanuna anfusakum. Lalu yang sudah-sudah itu fataba alaikum, Allah mengampuni kalian, wa'afa ankum, ya, dan memaafkan kalian. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, Pengasih, Penyayang, Pengampun. Gitu ya, oleh Allah ampuni, karena ada beberapa sahabat ketika dalam tahap itu yang melanggar tadi itu, yang berkhianat, ya, lalu oleh Allah diampuni. Nah, bahkan diperintahkan fal'an, dan sekarang basyiruhunna, silahkan gauli istri-istri kalian. Diperintahkan. Ya, bahkan juga diperintahkan untuk berharap tujuan dari berhubungan itu apa? Wabtagu ma kataballahu lakum. Ya. Harapkanlah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Ya, maksud yang paling kuat, yang paling jelas dari ayat ini adalah ya, yang ditetapkan oleh Allah itu maksudnya adalah keturunan. Bahkan justru ketika di bulan Ramadan ini kan bulan yang penuh berkah ya, mubarak, termasuk malam harinya. Ya, nah maka dengan berhubungan suami istri di malam hari Ramadan itu, saya berharap mendapatkan keturunan yang berkah juga, karena di waktu yang berkah di bulan Ramadan. Wah, ini semakin tambah semangat ya untuk berhubungan gitu ya. Cuma nanti beda ya di 10 hari terakhir, Pak. Sekarang udah masuk 10 hari terakhir. Kalau ini kan sebenarnya berlakunya dari awal Ramadan. Ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua itu silakan. Nah, kalau 10 hari terakhir, ya, makanya nanti ada lanjutannya. Yaitu kalau bisa ya ditekankan untuk justru malah menjauh dari istri gitu. Ya, makanya itikaf salah satu syaratnya adalah tidak boleh berhubungan.
Nah itu soal tadi hubungan suami istri dulu dihalalkan, ya bahkan diperintahkan ya untuk berharap hasil dari berhubungan itu. Nah ini menunjukkan di antara tujuan pernikahan ya untuk mendapat keturunan, dan hal itu dibolehkan, ya karena memang itu fitrah, kebutuhan manusia, gitu ya. Kebutuhan biologis manusia. Nah lalu kemudian tadi ya makan minum, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah ini jelas ya menunjukkan batasan hubungan suami istri, makan minum sampai fajar, sampai terbit fajar ya, sehingga jelas ya saum itu dimulai dari subuh, ya dimulai dari subuh sampai maghrib, gitu ya. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan saum sampai malam. Nah malam itu dimulai dari maghrib, ya artinya sampai malam sampai maghrib. Maghribnya enggak saum, ya, tapi sebagai batasan. Nah di sini jelas ya, makanya pengertian dari saum itu ya adalah imsak ya anil akli wa syurbi ya wa ghasyayan nisa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ya, menahan diri dari makan minum dan berhubungan suami istri dari fajar ya, terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, berarti kalau azan sudah berkumandang, sudah masuk waktu, tidak boleh lagi makan minum, Pak. Ya, tapi ini ada sedikit kerancuan tuh ya, ada hadis dan ini tidak sedikit yang keliru dalam memahaminya. Ya, jadi ada hadis itu bunyinya begini, kalau ketika azan dikumandangkan, lalu di tangan kalian masih ada gelas ya diminum, maka boleh baginya untuk menyelesaikan dulu kebutuhannya. Nah ini banyak disalahpahami, Mbak, bahkan oleh sekelas ulama sekalipun di zaman sekarang. Ya, dan ini jelas bertentangan dengan ayat ini, bertentangan dengan ketentuan yang sudah jelas bahwa batas sahur makan minum itu sampai azan subuh datang ya sudah. Bahkan kan menurut contoh Nabi ya, pelaksanaan Nabi tidak terlalu mepet, ada jeda. Makanya kita ada istilah imsak, ya kan, ada istilah imsak, ada bunyi peringatan, itu kan waktunya itu 10 menit, Pak. 10 menit, karena memang sebagaimana di sini dalam hadis ya, tentang pelaksanaan sahur itu di halaman 21-nya dari Zaid bin Sabit ya, dia berkata tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah, kemudian mendirikan salat, maksudnya salat subuh. Qultu, aku katakan, kam kana bainal adzan was sahur, ya berapa waktu ya jarak antara azan dan sahur? Ya qala qadru khamsina ayat, dia menjawab sebanyak ya ukuran bacaan 50 ayat. Jadi ada jeda tuh, ini yang dilakukan oleh Rasulullah, jadi nggak terlalu mepet banget gitu. Ada jeda seukuran membaca 50 ayat. Ya 50 ayat. Mungkin ayat dengan bacaan yang sedang lah gitu ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, ini dikira-kirakan 10 menit, Pak. Ya, jadi adanya peringatan imsak gitu ya, itu untuk memberitahukan saja, tapi kadang ditangkap secara keliru oleh masyarakat. Dianggap nggak boleh lagi makan minum kalau sudah imsak. Padahal tidak begitu, masih boleh gitu. Itu
hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi ini lebih baik gitu ya. Nah, tapi kalau orang kesiangan gimana gitu? 10 menit itu kan lumayan, bisa makan 2 piring juga bisa gitu kan. 10 menit itu, jadi masih boleh. Karena patokannya di ayat ini jelas. Patokannya itu fajar, terbit fajar. Sehingga tadi yang hadis yang menyebutkan di tangan kalian ya ada gelas gitu ya yang akan diminum ketika azan, selesaikan. Itu disalahpahami. Ya, yang pertama ada yang menyebut hadisnya dhaif. Hadis itu karena jelas bertentangan dengan prinsip yang sudah jelas. Atau kedua, pemahamannya tidak seperti itu. Ya, jadi pemahaman hadis itu lebih kepada bukan azan subuh, ya, tapi dan bukan dalam keadaan sahur gitu. Tapi ketika tiba azan itu selaras dengan ya ketika misalnya azan isya. Ya, ketika sudah disiapkan hidangan kan, ya maka boleh dahulukan apa? Makan sebelum sholat. Khawatir waktu sholat itu kebayang-bayang gitu, belum makan nih, perut jadi nggak khusyuk gitu. Udah kebayang-bayang tuh makanan nih. Gitu. Jadi kalau sudah disiapkan hidangan gitu, faqaddimul asya qabla isya gitu ya. Dahulukan asya, makan malam sebelum isya, sebelum salat isya. Nah sama ketika dikumandangkan azan, di tanganmu masih ada air minum, silakan minum dulu. Ya selesaikan dulu kebutuhannya, jangan terburu-buru karena kan memang orang-orang beriman ini luar biasa semangatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah gitu ya, takut ketinggalan sehingga terburu-buru. Ya kan, dia tinggalkan padahal belum selesai itu minumnya. Selesaikan dulu ya, karena itu hak tubuh gitu. Selesaikan dulu ketika kamu sedang minum. Jadi lebih ke sana makna dari hadis itu. Karena kalau dipahami itu azan subuh bagi orang yang saum itu bertentangan. Masa udah azan masih boleh minum? Kan udah masuk waktu. Itu kan? Ya. Nah, termasuk juga kaitannya dengan hubungan suami istri ya. Ada pertanyaan, bagaimana orang ketika sudah azan subuh belum sempat mandi junub, mandi besar, bagaimana hukumnya? Apakah dia boleh melaksanakan saum, sah saumnya? Ya, berdasarkan ayat ini atau isyarat ya dari ayat ini, maka saum itu sah. Kenapa? Karena di sini Allah tidak memberi kesempatan untuk mandi. Hubungan suami istri makan minum sampai fajar, tidak ngasih kesempatan untuk mandi, sehingga ketika datang waktu subuh masih dalam kondisi junub, itu sah-sah saja. Ya, jadi mandi janabahnya nanti setelah azan. Tapi jangan dulu sholat kan, tidak bisa, harus mandi dulu. Ya kan? Dan selain memang ada hadisnya, ada hadis juga yang sahih yang menyebutkan sahnya hal tersebut, gitu ya. Ya, nah lalu wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, janganlah kalian bercampur dengan istri-istri kalian sedangkan kalian sedang itikaf di masjid. Nah, ini pengecualian. Jadi walaupun tadi dihalalkan selama Ramadan, bahkan dengan berhubungan itu silahkan harapkan anak ya, keturunan dari berhubungan itu. Ya, tapi dikecualikan ketika kalian itikaf. Nah, ini khususnya di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itikaf di masjid, dan itu juga dicontohkan ya langsung oleh Nabi SAW, sebagaimana juga sempat dibahas ya dalam kajian sebelumnya, bahwa Rasulullah itu idza dakhala al-ashra yakni al-awakhir, kalau masuk 10 hari terakhir
Yang dilakukan oleh Nabi syadda mi'zarahu, menguatkan ikat pinggangnya, menguatkan sarungnya. Itu bahasa kiasan dari tidak menggauli istrinya. Kencengkan ya ikat pinggangnya itu, bukan dilonggarkan. Ya, wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu, ya, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malamnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sehingga dalam itikaf pun ya syaratnya jangan berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri ketika itikaf, batal itikafnya. Karena itikaf secara syar'i ya, mana istilah itu ya harus full gitu. Dari 10 hari terakhir itu, dari mulai tanggal 21 sampai terakhir Ramadan. Baru keluar maghrib tanggal 1 Syawal. Ya, itu ada hukum tersendiri. Kalau keluar tanpa ada uzur ya, keluar dari wilayah masjid itu tanpa ada kebutuhan yang mendesak, ya itu batal. Bahkan tidak boleh mengunjungi orang sakit, menengok jenazah misalnya ketika itikaf itu, karena membatalkan itikaf. Ya, itu termasuk tadi berhubungan suami istri. Makanya kan bukan berarti tidak ada interaksi sama sekali dengan istri itu ya. Boleh kalau ngobrol atau apa. Seperti Rasul itu waktu beliau sedang itikaf, kan antara masjid dengan rumah sebagian istri beliau itu Aisyah misalnya, itu kan berdampingan. Nah, sampai ketika Rasul sedang itikaf, itu dalam sebuah hadis disebutkan rambut beliau itu disisiri oleh Aisyah. Ya, rambut beliau itu disisiri oleh Aisyah, menunjukkan bahwa beliau itu orangnya romantis ya, Rasulullah itu dengan istrinya. Ya, jadi dan ayat ini menunjukkan adanya syariat itikaf itu. Ya, ayat ini menunjukkan syariat itikaf dan kemudian dijelaskan di dalam banyak hadis ya, di dalam banyak hadis bahwa Rasulullah SAW melakukan itikaf 10 hari terakhir. Sebetulnya tidak hanya 10 hari terakhir, kadang 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, tapi kemudian pada akhirnya menjadi rutin ya, ditetapkan 10 hari terakhir. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu kemungkinan besar di 10 hari terakhir, sehingga itikafnya pun di akhir itu jadi ditetapkan jadi 10 hari terakhir. Nah, bahkan di tahun wafatnya beliau sampai 20 hari ya, sampai 20 hari. Ya, 20 hari itu ya berarti sejak pertengahan ya Ramadan. Tapi ada juga menyebutkan tambahan 10 hari di bulan Syawalnya. Itu ada juga ya hadis yang menyebutkan ditambah lagi di bulan Syawal itikafnya itu. Jadi nanti kalau mau lanjut lagi di Syawal boleh. Itikafnya gitu ya, kalau memang memungkinkan. Itu yang saya sebutkan tadi, ada di sini ya, saya tuliskan hadisnya. Aisyah itu menyisiri Nabi ya. Dari Aisyah zaujin Nabi, istri Nabi SAW, qalat wa in kana Rasulullah la yudhilu alayya ra'sahu. Ya, sungguh Nabi SAW pernah menjulurkan kepala beliau kepadaku ketika sedang berada di masjid. Beliau sedang itikaf ya, lalu aku menyisir rambut beliau, fa urajjiluhu. Ya, wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mutakifan. Dan beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali ketika ada keperluan mendesak apabila beliau sedang beritikaf. Keperluan mendesak itu ya buang air ya, ke WC gitu, mandi ya. Ini termasuk juga kalau tidak ada yang mencucikan ya, boleh mencuci di kamar mandi. Kecuali kalau sudah ada yang mencucikan. Termasuk
mengambil makanan kalau memang tidak ada yang mengantarkan. Kalau udah ada yang mengantarkan ya sudah, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh keluar. Ya, nah di ayat ini juga menunjukkan ada syariat sahur tadi ya. Jadi yang sebelumnya itu di tahap ketiga itu tidak ada sahur, ya di tahap keempat disyariatkanlah sahur. Di mana ini menjadi kekhususan syariat umat Nabi Muhammad adanya sahur. Karena bagi orang Kristen ya sahurnya orang Kristen Ahlul Kitab, ya termasuk juga Yahudi ya, itu tidak ada sahur. Sahur ini keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Gitu. Makanya diperintah, ada keberkahan di situ. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, sahurlah kalian, ya sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, jadi ini untuk membedakan dengan umat lain. Bahkan juga di umat-umat agama lain juga hampir tidak ada. Bisa dicek ya, mungkin di umat-umat lain yang ada puasa, bahkan puasa juga beda kan pelaksanaannya, si Hindu, Buddha dan sebagainya. Jadi sahur ini merupakan keistimewaan kita, Pak. Ya sebisa mungkin kita melaksanakannya, dan tentu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan itu lebih baik. Allah kan Maha tahu ya tentang masalah kesehatan dan sebagainya. Kalau misalnya ada dokter ya ataupun menurut kesehatan, makan waktu sahur itu nggak baik misalnya. Itu kan hanya penelitian manusia. Allah lebih tahu. Ya, menurut kesehatan itu makan yang baik itu kapan waktunya? Ada nggak ininya penelitiannya? Kalau malam tuh kan dari jam berapa tuh nggak boleh makan karena waktunya istirahat kan si khusus itu. Ini dari sekitar jam 9-an ya. Nah, bahkan kan termasuk ada yang mengatakan gini, pagi itu juga bukan waktunya makan katanya. Bukan waktunya makan yang berat-berat gitu. Pagi itu. Itu kan menurut penelitian manusia. Tapi ketika Allah sudah mensyariatkan sahur, ya artinya hal itu baik. Ya, jangan sampai kita ini jadi sok tahu gitu ya. Sok tahu, terlalu mendewakan penelitian manusia, pemikiran manusia. Ya, padahal ada syariat Allah Subhanahu Wa Taala gitu untuk melaksanakan. Walaupun tentu dalam sahur juga ya jangan berlebihan. Ya, tetap kan prinsip makan minum itu jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu, ya termasuk sahur. Gitu ya. Ya kalau kuat dengan sedikit misalnya hanya dengan makan kurma saja ya silakan. Tapi kan setiap orang mungkin berbeda. Ya, yang jelas sahur itu juga manfaatnya untuk lebih membuat kita itu kuat menjalani saum Ramadan. Ya, ada energi. Gitu. Jadi bagi orang beriman, apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran, dalam hadis, ya kita meyakini itu pasti sesuatu yang terbaik. Adapun nanti mau diteliti lagi ya menurut ilmu pengetahuan, silakan. Ya, yang pada akhirnya kalau penelitian itu benar akan menguatkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Gitu. Ketika kemudian misalnya ada yang bertentangan, sebagai orang beriman akan mendahulukan apa kata Allah dan Rasulnya selama memang sahih gitu. Dari hadisnya misalnya sahih, mendahulukan. Ya, jadi kan kadang orang-orang sekarang, orang modern itu petunjuk mereka tuh bahkan walaupun ngaku muslim bukan Quran Sunnah tapi penelitian gitu. Riset, kalau sudah ada riset dia mau melakukan. Ya padahal orang beriman itu panduannya Quran Sunnah. Apa kata Quran Sunnah langsung laksanakan, tidak perlu harus nunggu penelitian dulu. Berarti menunjukkan kita belum percaya tuh ke Allah dan Rasulnya. Ya,
Harus percaya dulu, laksanakan. Adapun nanti supaya lebih meyakinkan, boleh. Seperti halnya Nabi Ibrahim ketika mengatakan kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu kata Allah, awalam tu'min, bukankah kamu itu sudah beriman? Lalu kata Nabi Ibrahim, lihat ma'inna qalbi, agar lebih menenteramkan hati. Ya, kita yakini dulu, laksanakan. Setelah itu silakan lakukan penelitian, dan ternyata sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu semakin menambah keyakinan. Ya, kadang-kadang kan kita ketika disuruh oleh Allah laksanakan saum, laksanakan ibadah-ibadah, ya, sholat malam dan sebagainya. Ya, kita belum terlalu tergerak untuk melakukan itu. Ya, tapi ketika disarankan oleh dokter misalnya, ya, sebagai bagian dari penyembuhan, nah, kita baru mau melakukan. Atau ketika kita menemukan, oh ternyata menurut penelitian manfaat, ya, sholat malam tuh begini gitu kan. Melaksanakan puasa itu begini dampaknya, manfaatnya gitu ya. Baru kita mau melakukan. Ya, apakah orang beriman seperti itu? Gitu ya. Tidak. Ini mendahulukan ayat hadis sebelum penelitian. Jadi panduan kita ini Quran Sunnah, bukan penelitian. Itu hanya sebagai penguat saja. Ya, penelitian tersebut, riset tersebut. Dan tentu yang kita harapkan dari ibadah-ibadah itu adalah balasan di akhirat, bukan cuman manfaat buat tubuh kita di dunia aja. Justru malah nanti nggak dapat pahalanya. Melaksanakan saum supaya sehat tujuannya, berarti dia cuman dunia aja yang dia kejar. Ya, padahal yang harus jadi niat kita adalah untuk balasan di akhirat nanti. Adapun kita kemudian dengan melaksanakan ibadah itu dapat sehatnya, ya, mendapatkan manfaatnya di dunia ini, itu kan adalah bonus saja, tambahan, bukan sesuatu hal yang menjadi niat, ya, utama kita, gitu ya. Ya, lalu Allah menutup ayat ini dengan tilka hududullah, ya, itulah batasan. Hudud itu batasan atau bisa juga larangan Allah. Fala taqrabuha, ya, janganlah mendekatinya. Nah, ini menunjukkan supaya terhindar dari larangan-larangan Allah, ya, jangan dekati. Makanya ada hal-hal yang mendekatkan kepada itu supaya tidak tergiur, misalnya berhubungan suami istri gitu ya di siang hari, berarti kan jangan dekat-dekat gitu. Jangan melakukan hal-hal yang mendekatkan kepada hal itu. Ya, karena kan ada pembukaannya gitu kan, ada itu. Jadi jauhi sebab-sebabnya yang membuat terjatuh ke dalam hal itu. Gitu ya, makanya kan sampai pernah tuh ada yang dia menggaul istrinya di siang hari Ramadan. Itu kan ada kifaratnya, mengganti gitu ya. Sampai ada yang mengadu ketika disuruh bayar kifarat dia tidak punya apa-apa, itu tidak bisa. Disuruh saum 2 bulan berturut-turut, kata dia jangankan 2 bulan, ya, sebulan aja nggak mampu. Tergoda gitu ya. Lalu ya disuruh kalau yang pertama itu memerdekakan nambah sahaya, ya, dia tidak mampu. Suruh membayar kifarat, ya, dia tidak punya apa-apa. Akhirnya Rasul memberi solusi, ya, dibawa sewadah kurma itu, silakan sodakolah dengan ini. Jadi dibantu oleh Rasul. Jadi memang syariat ini, ya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah, itu memberi solusi. Makanya tidak ada hal yang tidak ada solusinya dalam syariat itu. Ya, ketika melihat kondisi manusia ini begini, pasti ada solusinya dalam syariat ini.
dan tidak memberatkan tapi memudahkan. Lalu kata orang itu, apakah saya memberikan kurma ini sedekah kepada orang yang paling fakir ya di tempat kami? Kata Rasul, iya. Lalu kata orang tersebut, tidak ada orang atau keluarga yang paling fakir di tempat saya kecuali saya. Maka ketika itu Rasul tertawa sampai kelihatan ya gigi geraham beliau itu. Ya sudah, bawa kasih makan keluargamu gitu. Ya, itu diantara solusi ya keringanan yang Rasulullah SAW berikan ya. Tapi secara prinsip ya ada kifarat kalau orang kemudian melanggar hal tersebut gitu ya, kecuali kalau lupa ya, lupa tapi pas ingat ya berhenti ya gitu, jangan dilanjutkan ya, tanggung gitu. Termasuk juga makan kan, kalau lupa ya itu hadiah lah dari Allah ya, tapi ketika ingat ya segera berhenti, nanggung nih gitu. Gitu ya. Nah, jadi begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia ya, tujuannya agar mereka bertakwa kepada Allah ya, karena memang takwa ini butuh usaha gitu ya dalam menjalankan syariat dengan berbagai dinamikanya gitu ya. Ya, yang pada akhirnya sebetulnya tidak ada syariat Allah yang tidak mungkin bisa tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena sudah sesuai dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan sahur, jadi kasih ringan. Ya, membayar fidyah ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat ya dari tadabbur ya terhadap ayat ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Al-Ustadz yang telah paparkan materinya. Ini mudah-mudahan menjadi penambah ilmu untuk kita dan menjadi pendorong amal soleh kita semua. Mengingatkan nanti akan ada satu kajian lagi ya di malam 29 terakhir, berarti hari apa? Sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, berarti ya Sabtu malam ya, Sabtu malam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan, kekuatan dan kemudahan bagi kita untuk menyempurnakan nih di malam ganjil yang satu lagi nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan malam kemuliaan itu ya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.